14:15. Maka dari itu saya akan langsung memulai acara webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Selamat datang dalam acara webinar kolaboratif dengan judul Strategi Penguatan UMKM dan Promosi Pemasaran Produk sebagai Pilar Ekonomi Nasional. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam acara kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Iva Maulana, mahasiswa Ilmu Ekonomi Angkatan 2018 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa bersama-sama. Oleh karena itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya. Pada webinar kali ini, kita akan sama-sama berdiskusi melalui 2 sesi materi mengenai peranan UMKM dan juga promosi pemasaran produknya. Nah, sebagai fakta singkat nih, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bahwa UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia, terutama pada saat ekonomi kita tumbang di krisis moneter yang terjadi pada tahun 97 dan 98. Nah, ketika banyak perusahaan raksasa yang bangkrut pada masa itu, aktivitas UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk tersebut. Nah, mungkin tanpa adanya aktivitas UMKM yang gencar pada masa krisis moneter 97, Indonesia tak akan menjadi negara seperti sekarang saat ini. Nah, hingga saat ini, peran serta fungsi UMKM tetap berlanjut untuk mengangkat derajat perekonomian di Indonesia. Tidak hanya di kancah nasional, UMKM juga berperan sangat vital dalam perekonomian daerah dan tidak terkecuali di desa. Nah, oleh karena itu, pada sesi pertama kali ini, kita akan membahas peran penting UMKM bagi perekonomian desa dan bagaimana kiat-kiat membentuk UMKM. Nah, khususnya UMKM kuliner, sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi. Nah, materi yang akan langsung dipaparkan oleh Bapak Supingi. Bapak Supingi, selamat siang. Selamat siang. Nah, selamat siang Pak. Bapak Supingi ini selaku pengawas Paguyuban Kampung Tahu Tinalan. Oke Pak, oleh karena itu bisa langsung dipersilakan kepada Bapak Supingi. Saya persilakan untuk memaparkan materinya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini sebetulnya saya bukan seorang pemateri ataupun senior atau apa. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Saya juga sebagai pelaku, layaknya seperti panjenengan semua pelaku usaha atau UMKM. Di sini saya ingin pengalaman saya bahwasannya dalam mewujudkan UMKM yang lebih maju, yang selanjutnya mewujudkan suatu desa atau kalau di wilayah satu kampung menjadi kampung wisata ataupun wisata kuliner. Sebetulnya di zaman ataupun era sekarang ini dalam mewujudkan wisata desa itu sudah sangat lumrah, yaitu hampir sama di semua desa ingin desanya lebih dikenal oleh masyarakat yang lain, namun tidak semua desa bisa menjadikan suatu desa wisata. Lantaran masyarakatnya sendiri harus banyak mendukung bagaimana desa tersebut untuk menjadikan layaknya desa wisata. Ada beberapa hal di sini supaya kita bisa menjadikan desa kita atau kampung kita menjadi kampung wisata. Yaitu yang pertama adalah objek. Dari objek di sini suatu desa memiliki ataupun hal yang menarik ataupun yang pantas ditonjolkan dari desa tersebut sehingga pantas untuk ditampilkan sehingga layaknya untuk menjadi desa wisata. Yang kedua adalah bagaimana mewujudkan jalur transportasi yang
baik yang menuju ke desa tersebut supaya desa itu banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dan yang ketiga adalah partisipasi dari semua pihak, entah itu dari pelaku usaha ataupun juga dari pemerintah desa tersebut, agar ada sinergi sehingga nantinya dapat melahirkan sinergi antara warga desa dan pemerintah desa supaya dapat berjalan lancar. Dan juga nantinya yang selanjutnya adalah tentang keamanan dan kenyamanan dari pariwisata itu sendiri, sehingga suatu misal datang di desa tersebut bisa nyaman, asri, dan yang lain-lainnya. Dan juga nanti untuk menjadikan desa wisata itu juga ada pembelajaran khusus ataupun pelatihan-pelatihan khusus daripada pelaku usaha itu sendiri supaya lebih mengenal tentang apa yang ditonjolkan dari desa tersebut. Salah satunya itu adalah dan nanti kalau ditonjolkan suatu kuliner, suatu misal desa sini adalah menonjolkan suatu kuliner apa yang sangat menarik untuk ditonjolkan. Kalau saya punya usulan nanti adalah diadakan festival mingguan ataupun bulanan sehingga orang-orang itu pada datang pada waktu itu. Setiap minggu ataupun setiap bulan orang pasti, oh iya, desa sini itu setiap minggu ada acara. Jadi orang berbondong-bondong datang ke sini. Sehingga terus mengenal tentang desa itu, ada kuliner di situ, ada yang ditonjolkan di wilayah itu. Jadi bisa dikenal oleh warga yang lain. Dan juga diadakan nanti promosi secara online. Ya, promosi secara online itu nanti juga harus dipegang oleh suatu panitia sendiri. Satu misal nanti juga ada akan diadakan Darwis, kelompok sadar wisata dari desa tersebut, sehingga dapat menghandle tentang bagaimana promosi-promosinya. Jadi pelaku usaha cukup menjalankan tentang kuliner yang ditonjolkan, sedangkan Pak Darwis nanti menjalankan tentang promo-promonya, entah itu promo secara online atau promo secara offline. Kalau pengalaman di kampung tahu kami, jadi kampung kami adalah wisata edukasi. Jadi edukasinya tentang pembuatan tahunya. Jadi yang diwisatakan pembuatan tahunya. Jadi Pak Darwisnya nanti mengundang bisa ke sekolah-sekolah, bisa ke kantor-kantor yang dulu sebelum pandemi memang saben hari Minggu atau Sabtu Minggu pasti ada yang datang. Di situ mulai dari anak TK, SD, SMP, bahkan mahasiswa itu bisa langsung datang untuk mengetahui bagaimana caranya pembuatan tahu sampai hingga awal sampai akhirnya, dan juga bagaimana inovasi-inovasi tahu itu sendiri. Jadi tahu juga tidak melulu jadi sayur, dibikin sayur, tadi bikin tahu. Kalau di sini adalah tahu kuning. Bukan cuma itu saja, jadi banyak macam sekali inovasi-inovasi. Dan tentunya nanti di desa sini juga apa yang ditonjolkan itu juga harus digali. Tentunya teman-teman mahasiswa juga bisa memberikan pendampingan tentang inovasi-inovasi yang nantinya bisa dikembangkan oleh pelaku usaha di sini. Dan juga nanti kalaupun sudah jalan itu harus melibatkan bagaimana parkirnya, bagaimana diadakan toilet umumnya, itu harus ditata sedemikian rupa sehingga betul-betul tertata. Mungkin itu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah komitmen bersama antara pelaku usaha dan lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitar walaupun tidak terjun secara langsung di usaha kulinernya itu juga harus ikut mendukung, mensupport bagaimana desa tersebut bisa dijadikan suatu desa wisata. Dan juga dalam juga menyusun visi, misi, dan rencana kerja harus ada juga regulasi yang tentunya dari pihak pemerintah desa ataupun pihak dari dinas pariwisata yang akan mendampingi di desa tersebut sehingga desa tersebut betul-betul bisa menjadi desa wisata.
Dan juga tidak kalah pentingnya, nanti ada tim khusus untuk melakukan studi banding ke daerah lain. Tentunya yang serupa lah. Kalau di sini kuliner apa yang ditonjolkan, lalu studi banding ke daerah lain yang hampir sama, sehingga dapat menimba ilmu dari yang sudah berjalan. Kalau dulu kita di studi banding ke daerah Pujon, di wilayah Malang sana, bagaimana pemerintah desa sana menjadikan kafe sawah, kalau tanah bungkuk dijadikan kafe sawah, itu sungguh sangat luar biasa. Antara pemerintah desanya sungguh sangat luar biasa, dan juga pemuda-pemudanya digalakkan sangat mendukung, warga-warga setempat juga sangat mendukung. Itu suatu kerjasama yang sangat luar biasa, sehingga jadilah kafe sawah yang sekarang ini sangat dikenal di kafe sawah di Pujon Kidul. Mungkin dari hal tersebut bisa nanti dijadikan pedoman bagi UMKM pelaku usaha di desa ini, supaya betul-betul menjadikan desanya milik kita, usahanya milik kita, yang kita tonjolkan apa, itu betul-betul nanti bisa dikenal oleh masyarakat sekitar. Tentunya jangan lupa nanti teman-teman mahasiswa juga mendampingi sampai betul-betul bisa berjalan. Kalau toh dilepaskan pelan-pelan, sehingga para pelaku usaha itu bisa berjalan dengan sendirinya. Tentunya sekali lagi peran dari pemerintah desa ataupun yang suatu misal dinas pariwisata juga ikut mendampingi dalam hal tersebut. Mungkin untuk sementara itu ya, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supingi atas pemaparan materinya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Supingi. Jadi bagaimana sih UMKM di desa ini bisa menjadi atau membentuk desa wisata. Nah, jadi desa ini juga harus memiliki yang namanya objek yang potensial, yang nanti untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Kita harus menggali dan juga menentukan apa yang menjadi potensi dari desa tersebut. Selain itu, akses transportasi juga harus dipikirkan, baik jalan dan juga parkiran, serta infrastruktur seperti WC tadi juga harus diperhatikan, serta perlu adanya partisipasi dari seluruh elemen masyarakat di desa, baik pelaku usaha UMKM, pemerintah desa, dan juga dinas-dinas terkait, serta mungkin mahasiswa KKN ya, yang juga harus ikut berpartisipasi dan juga berkomitmen dalam pembentukan desa wisata. Nah, UMKM juga harus men-scale up usahanya, jadi biarlah pada UMKM itu berusaha, dan biar promosi dilakukan dari Darwis bisa melalui online dan juga offline. Mungkin begitu kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh ini. Baik, terima kasih Pak Supingi. Selanjutnya kita beralih nih ke materi terkait penyuluhan mengenai promosi dan juga komunikasi pemasaran produk. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Supingi bahwa promosi dari UMKM itu produknya juga harus dikembangkan gitu ya. Nah, kita juga akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia Olga Aleta, mahasiswi Fakultas Hukum Fakultas Kedokteran. Selamat siang, Mbak Eta. Selamat siang, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Suaraku kedengaran kan? Ya, kedengaran. Ya, untuk Eta, dipersilakan. Oke. Share screen dulu teman-teman. Kira-kira udah terlihat belum ya? Sudah terlihat. Oke. Selamat siang menjelang sore ya teman-teman. Makasih banget untuk udah datang ke acara webinar kali ini yang akan membahas salah satunya adalah mengenai penyuluhan promosi dan pemasaran produk. Pada sesi kedua ini, jadi kita akan dibagi menjadi beberapa topik.
Yang pertama akan berfokus kepada topik pemasaran produk, sedangkan yang kedua adalah berfokus pada promosi produk. Nah, telah diketahui bahwa promosi dan pemasaran itu memegang peranan penting ya dalam kegiatan berusaha seperti yang telah disampaikan Pak Supini sebelumnya. Nah, kedua hal ini tuh kadang-kadang menjadi kebingungan tersendiri dan bahkan terkadang promosi dan pemasaran itu dipersamakan. Dan mungkin pertama-tama saya akan mengutip hal yang disampaikan oleh Dev Thomas, itu adalah pengusaha restoran waralaba Wendy's, seperti yang teman-teman dan Bapak Ibu tahu. Jadi dia menceritakan mengenai apa aja sih yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Yang pertama adalah kita harus mengenal produk kita sendiri, dan yang kedua adalah kita harus mengenal pelanggan kita sendiri, dan yang ketiga adalah memiliki hasrat untuk sukses. Next, untuk topik penyuluhan seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, itu ada 3 topik. Yang pertama adalah mengenai promosi dan pemasaran nih secara umum, karena emang orang-orang awam kadang juga kesulitan untuk membedakan kedua hal ini. Dan yang kedua adalah promosi dan pemasaran secara konvensional atau tradisional. Dan yang ketiga adalah mengenai promosi dan pemasaran secara online atau daring, menggunakan platform-platform seperti media sosial atau aplikasi chat gitu. Next, untuk perbedaan promosi dan pemasaran ya. Jadi promosi itu adalah kegiatan yang menciptakan citra dan kesadaran yang positif terhadap produk atau jasa yang ditawarkan untuk meningkatkan nilai penjualan. Dan tujuannya di sini untuk mengubah, misalnya dari pandangan customer yang sebelumnya nggak ngerti ada produk itu, jadi tahu ada produk tersebut. Dan promosi ini merupakan bagian dari pemasaran ya. Jadi promosi itu satu kegiatan, sedangkan untuk pemasaran ini adalah rangkaian kegiatan. Jadi dia berusaha untuk menentukan dan mendapatkan pasar dengan tujuan yang sama seperti promosi tadi, yaitu untuk meningkatkan nilai penjualan. Dan kegiatannya misalnya adalah dengan pelayanan, komunikasi, identifikasi pelanggan, dan kegiatan ini berfokus pada usaha pengusaha untuk mengulik medan atau pasar nih yang dituju. Terus next one tentang pemasaran. Jadi untuk pemasaran sendiri itu seperti yang telah disampaikan sebelumnya, itu berfokus pada merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi, mengendalikan kegiatan pemasaran agar menjadi efektif dan efisien. Jadi lebih dari satu kegiatan ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk fungsi dari manajemen pemasaran ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pasar yang kira-kira cocok nih untuk produk yang dikeluarkan oleh pengusaha. Nah, sehingga dengan mengetahui pasar tersebut, pastinya juga kita akan tahu mengenai peluang untuk merebut pasar tersebut dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Lalu selanjutnya ada tahapan strategi pemasaran nih, mulai dari planning atau perencanaan. Jadi dalam planning ini dia berusaha untuk menentukan tujuan apa saja, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang nantinya akan dijalankan. Dan ini merupakan istilahnya tulang punggung dari strategi pemasaran itu sendiri ya. Jadi benar-benar penting dan harus dilakukan survei secara mendalam untuk planning ini. Yang kedua adalah implementasi. Jadi setelah dilakukan planning, pastinya akan diimplementasikan. Nah, implementasi ini disebut juga sebagai proses untuk mengubah strategi dan rencana pemasaran yang sebelumnya rencana menjadi suatu tindakan pemasaran sehingga mencapai suatu sasaran. Nah, dilakukannya dengan yang pertama ada pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian. Terus selanjutnya ada pengendalian. Jadi setelah semuanya selesai, mulai dari perencanaan, mulai dari implementasinya juga sudah oke, maka akan dilakukan pengendalian. Nah, pengendalian ini berusaha untuk memberikan petunjuk pada para pelaksana agar bertindak sesuai dengan rencana. Jadi isinya mungkin nanti akan ada evaluasi dan bahan rekomendasi yang akan digunakan untuk planning selanjutnya. Tuh. Selanjutnya ada unsur-unsur pemasaran. Jadi pemasaran tuh ada 2, ada mulai dari strategi sampai dengan taktik persaingan. Nah, untuk strategi sendiri
ada 3 hal nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dari segi segmentasi pasar. Jadi tindakan segmentasi pasar ini adalah tindakan yang berusaha untuk mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Jadi masing-masing konsumen dibedakan misalnya menurut karakteristik kebutuhan produk seperti misalnya umur, jenis kelamin, dan kebutuhan masing-masing konsumen. Dan bauran pemasaran tersendiri. Jadi segmentasi pasar itu untuk mengetahui kira-kira apakah produk ini cocok untuk konsumen siapa aja gitu. Untuk selanjutnya ada targeting, yaitu dia berusaha untuk memilih salah satu dari segmen yang akan dimasuki. Jadi setelah melakukan segmentasi pasar, kita berusaha untuk menspesifikkan lagi supaya lebih tepat sasaran produk itu dipergunakan atau ditujukan untuk siapa, yang selanjutnya mungkin akan digunakan untuk planning dan implementasi selanjutnya. Yang ketiga ada positioning. Jadi positioning ini menetapkan posisi pasar. Jadi setelah targeting, ada positioning yang bertujuan untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan produk yang ada di pasar kepada konsumen tersebut itu apa aja. Terus untuk taktik persaingan, tidak dapat dipungkiri, pasti juga ada pengusaha lain yang mungkin mengeluarkan produk yang sejenis atau bahkan sama persis seperti produk yang kita keluarkan begitu. Jadi kita berusaha untuk menemukan kira-kira keunggulannya apa sih di produk yang kita miliki. Yang pertama caranya adalah melakukan diferensiasi. Jadi harus ada faktor pembeda antara produk yang kita punya dengan produk yang dikeluarkan oleh pengusaha lain. Jadi yang kedua juga ada bauran pemasaran atau marketing mix antara produk, harga, promosi, dan tempat yang keempatnya merupakan unsur yang penting dalam suatu produk yang kita keluarkan gitu. Yang pertama adalah produk adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di pasar sasaran dan manfaat serta kepuasan dalam bentuk barang dan jasa. Yang kedua adalah harga, yaitu unsur bauran pemasaran yang fleksibel ya teman-teman. Jadi pasti juga menyesuaikan dengan dinamika sosial yang ada, karena harga itu pasti naik turun, bahan bakunya juga pasti naik turun. Jadi benar-benar merupakan suatu hal yang fleksibel. Terus yang ketiga adalah promosi. Promosi seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari pemasaran. Jadi promosi ini berusaha untuk memberikan informasi tentang suatu produk kepada konsumen yang menjadi faktor dominan dalam pemasaran. Lalu yang keempat ada place atau tempat. Jadi tempat apa yang strategis untuk menjalankan strategi pemasaran ini. Lalu juga ada unsur nilai pemasaran, jadi ada merek, yaitu nama, cermin, tanda, simbol, desain, atau kombinasi yang ditujukan untuk mengidentifikasikan produk sendiri dengan produk lainnya. Nah, merek ini berguna sebagai identifikasi, selain itu juga dia sebagai garansi atau kualitas kinerja dari produk yang akan dibeli, terutama merek-merek terkenal, gitu. Lalu setelah pemasaran, kita mengenal juga promosi. Promosi yaitu bentuk komunikasi pemasaran. Jadi benar sebelumnya bahwa dia bagian dari pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produk agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi secara konvensional itu promosi itu mencakup pertama iklan, yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, publikasi atau humas, personal selling, direct marketing, dan interaktif media. Nah, untuk penjelasannya sendiri, iklan seperti yang Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu bahwa itu merupakan komunikasi non-personal, bisa dilihat di TV, di radio, di majalah, di koran, dan sebelum memasang iklan ini, pengusaha itu harus benar-benar tahu mengenai tadi segmentasi pasarnya seperti apa. Jadi dia bisa mengetahui platform iklan yang tepat itu apa, dan dia juga mengetahui produknya sendiri. Sehingga dia juga mempertimbangkan nih bagaimana audiensis itu akan menginterpretasikan dan memberikan respons terhadap pesan iklan yang dimaksud. Terus habis itu ada direct marketing.
Jadi itu adalah upaya perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan. Jadi untuk menimbulkan pelanggan itu menimbulkan reaksi seperti apa atau mendapatkan suatu tanggapan terhadap atau bahkan sampai ke transaksi penjualan. Untuk instrumennya sendiri ada secara tradisional dan melalui instrumen digital ya teman-teman, dan tekniknya adalah dilakukan dengan mengembangkan dan memelihara database yang berisi informasi mengenai alamat dan atau nomor telepon pelanggan. Yang kedua bisa juga dengan telemarketing atau langsung menelpon. Yang ketiga bisa juga menggunakan brosur, katalog, dan flyer. Terus selanjutnya ada interaktif media. Jadi itu lebih fleksibel, menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga, dengan perkembangan teknologi yang ada. Misalnya kebanyakan sekarang pengusaha sudah memiliki website produknya tersendiri gitu untuk mempromosikan produknya kepada pasar yang dituju. Lalu berbeda dengan yang bentuknya promosi yang secara konvensional, yang misalnya secara direct ataupun melalui brosur dan flyer. Jadi interaktif media ini benar-benar merupakan suatu hal yang bersifat efektif ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, karena banyak orang yang sekarang mungkin menggunakan media sosial ataupun aplikasi chatting yang lebih banyak gitu waktunya daripada yang dulu. Lalu ada sales promotion atau promosi penjualan, yaitu kegiatan yang memberikan nilai tambah atau insentif kepada tenaga penjualan, distributor, atau konsumen, dan diharapkan meningkatkan penjualan. Nah, contohnya itu ada dia memberikan potongan harga atau memberikan undian berhadiah. Nah, mungkin bisa dilihat langsung di layar ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya ada hubungan masyarakat. Ini kadang merupakan suatu unsur yang dilewatkan gitu oleh pengusaha. Padahal itu benar-benar memegang suatu peran yang penting dalam kegiatan berusaha dan menyampaikan dari produk sampai bisa dijual dan dikenal oleh masyarakat. Jadi dia berusaha untuk komunikasinya tidak hanya kepada konsumen, tapi juga komunikasi terhadap pihak-pihak terkait, misalnya dari pemasok, ataupun dealer, ataupun instansi pemerintah yang berwenang, dan lain sebagainya. Dan Humas ini juga memiliki fungsi manajemen, jadi dia ikut serta dalam planning yang tahap sebelum segmentasi yang tadi telah disebutkan. Selanjutnya ada personal selling. Nah, personal selling ini bersifat lebih cepat, berbeda dengan direct. Direct kan tadi ada menggunakan brosur ataupun flyer. Sedangkan personal selling ini seperti kayak SPG atau mungkin orang yang langsung membujuk untuk membeli barang tersebut atau melalui chat, tapi secara langsung gitu, secara personal. Nah, selanjutnya untuk platform promosi dan pemasaran online. Tadi kan sebelumnya telah disebutkan mengenai pemasaran dan promosi secara konvensional. Untuk yang online sendiri, sekarang benar-benar merupakan suatu tempat yang efektif dan efisien gitu untuk menjual dan menarik konsumen begitu. Misalnya yang pertama ada media sosial. Media sosial itu seperti kayak Instagram ataupun Facebook ataupun YouTube. Nah, melalui ketiga platform itu atau bahkan yang terbaru ada TikTok, mungkin teman-teman tahu, kita harus mengetahui nih seperti yang telah dibilang sebelumnya bahwa produk ini untuk siapa targetnya. Kalau misalnya target produk tersebut untuk anak-anak ataupun remaja yang banyak menghabiskan waktu mengakses media sosial Instagram, jadi kita bisa sebagai pengusaha bisa memperkuat di bagian itu dengan melakukan promosi besar-besaran begitu di Instagram, membuat akun Instagram terlebih dahulu, lalu mengubah akunnya menjadi akun bisnis dan berusaha untuk connect ke banyak orang. Dan yang kedua mungkin adalah aplikasi chat yang sebenarnya sangat simpel dan bisa menarik konsumen juga. Misalnya ada WhatsApp ataupun Line, jadi kita bisa mengirimkan di grup tentang produk yang kita jual dan atau bahkan langsung mengkomunikasikan langsung dengan konsumen yang kita kenal mengenai produk yang kita jual.
Lalu selanjutnya yang sekarang ini menjadi primadona ya teman-teman dan banyak dipakai adalah platform e-commerce. Nah, e-commerce ini selain bisa menjual, ternyata sekarang sudah ada cara untuk mempromosikan. Jadi kalau di Shopee ada Shopee Live, di mana dia bisa melakukan kayak fitur seperti Instagram Live, di mana dia bisa memperkenalkan mengenai produk yang dijual dan hasilnya menjadi lebih efektif. Mungkin ini yang terakhir, ini adalah topik terakhir yang bisa saya sampaikan materinya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebelumnya dan terima kasih untuk teman-teman atas atensinya. Begitu. Saya kembalikan ke Saudara Ivan. Ya, terima kasih Saudari Eta. Saya juga ingin mengabarkan kepada para hadirin sekalian bahwa Bapak Supingi memohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Karena ada warganya yang meninggal dan beliau harus mengurusnya. Begitu. Jadi Bapak Supingi memohon maaf kepada para hadirin sekalian. Nah, tadi juga telah disampaikan beberapa materi yang disampaikan oleh Saudari Eta. Jadi sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya promosi itu kegiatan yang menciptakan citra atau sebenarnya itu bagian dari pemasaran itu sendiri atau bagian dari aktivitas komunikasi. Nah, sedangkan pemasaran itu jauh lebih luas karena rangkaiannya banyak dan promosi itu hanya salah satu dari banyak kegiatan pemasaran. Nah, di pemasaran juga perlu adanya manajemen pemasaran yang terdiri dari planning. Setelah kita merencanakan itu harus ada implementasi dan juga pengendaliannya bagaimana. Selain itu juga ada unsur strategi pemasaran seperti misalnya segmentasi pasar, targeting dan positioning. Dan tidak lupa juga unsur taktik persaingan nih seperti diversifikasi produk, harganya bahkan tempatnya juga harus strategis. Nah, di promosi kita juga bisa melakukan melalui iklan atau direct marketing seperti brosur, bisa juga melalui hubungan masyarakat dan personal selling seperti SPG. Nah, platform pemasaran online juga bisa digunakan seperti FB, WA, atau WhatsApp, Instagram, YouTube, dan juga e-commerce seperti Shopee. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi yang disampaikan oleh Saudari Eta. Berlanjut ke sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dan ini khusus sepertinya tanya jawabnya khusus kepada Saudari Eta karena Pak Supingi juga tidak bisa mengikuti acara di sesi ini. Jadi mohon teman-teman yang ingin bertanya kepada Saudari Eta bisa langsung raise hand atau mungkin langsung on mic dan juga bisa menulisnya di kolom chat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di acara webinar kolaboratif pada siang hari ini. Saya selaku MC memohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan mungkin ya. Jadi selamat siang, sehat selalu. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.